Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena segala berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sempurna sampai hari ini Tuhan selalu nyatakan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-26. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 26 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada mata yang tidak pernah tertidur dalam kegelapan malam. Itulah mata Tuhan. Ada telinga yang tidak pernah tertutup ketika cahaya matahari terbenam. Itulah telinga Tuhan. Ada tangan yang tidak pernah lelah saat kekuatan manusia menyerah. Itulah tangan Tuhan. Dan ada kasih yang tidak pernah pudar ketika kasih dari dunia menghilang. Itulah kasih Tuhan. Saudara dan saya ada dalam pandangan, pendengaran, pemeliharaan, dan kasih Tuhan yang ajaib. Karena itu jangan takut dengan apapun juga. Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup ini selalu menyisakan sebuah jalan yang dapat kita lalui dan terobosi karena pertolongan dari Tuhan. Amsal 26 ayat 13 ini mengatakan, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ayat ini saudara berbicara secara terbalik agar kita tidak menjadi orang yang malas dan tidak menjadi orang yang menyerah dengan keadaan. Bukan sekedar soal malas saja saudara, tapi kemalasan yang menahun membuat kita tidak dapat bangkit dari keterpurukan, tidak dapat keluar dari masalah, tidak dapat mengatasi berbagai keadaan. Kita perhatikan di sini saudara, dari satu ayat ini ada beberapa sikap yang hendaknya kita jauhi, yaitu pertama, sikap menyalahkan keadaan. Jangan karena ada singa di jalan, kita kemudian hanya menghabiskan waktu menyalahkan keadaan. Sama halnya dengan situasi pandemi, krisis dan berbagai masalah lainnya. Jangan sampai kita hanya menyalahkan terus keadaan yang ada. Sikap seperti ini tidak akan memberikan solusi, tapi justru membuat kita terus stagnan dan bahkan mundur. Yang kedua, saudara, selalu punya banyak alasan. Alasan ada singa di jalan dalam ayat ini membuat orang tidak mau keluar rumah dan berusaha. Sampai berapa lama kita terus-menerus mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab? Orang yang malas selalu punya banyak alasan, sementara orang yang rajin selalu mencari cara. Marilah jangan kita terus-menerus mencari alasan. Yang ketiga, saudara, tidak mau berusaha. Karena ada singa di jalan, orang yang malas tidak mau berusaha. Di mana di dunia ini yang tidak ada resiko? Dimanapun bisa ada resiko dan bahaya, tantangan, persoalan. Tapi itu bukan berarti bahwa kita kemudian harus berhenti mengupayakan sesuatu. Jangan lupa bahwa ada Tuhan yang melindungi dan memagari kita dengan kuasa dan kasih-Nya, serta memberikan hikmat dan memberkati kita dalam usaha yang kita kerjakan. Yang keempat, saudara, menyerah dengan masalah. Singa di jalan dalam ayat ini membuat si pemalas menjadi menyerah. Singa berbicara tentang berbagai masalah yang besar, yang mengancam nyawa ataupun mengganggu kehidupan. Tapi saudara, jangan pernah kita menyerah dengan masalah apapun juga. Dalam segala perkara kita sanggup dan kita kuat karena pertolongan Tuhan. Yang kelima, saudara, tidak berpikir kreatif.
Tuhan mengaruniakan kepada saudara dan saya hikmat dan kepandaian untuk kita pakai dalam berusaha dan bekerja. Gunakanlah pengetahuan yang dari Tuhan itu untuk secara kreatif kita melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan dalam usaha, pekerjaan, termasuk dalam pelayanan dan berbagai hal lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan pada saat ini mengajak kita semua untuk melakukan sesuatu. Jangan berhenti berjuang. Terimalah setiap keadaan dengan iman dan mengandalkan Tuhan. Jangan kalah dengan keadaan. Percayalah selalu kepada Tuhan. Rajinlah dalam berusaha. Mintalah hikmat Tuhan. Selalu ada jalan dalam tiap persoalan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bagian yang terakhir tertulis, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan memberkati segala upaya, usaha dan karya kita. Mari tetap bekerja dan berusaha. Tangan Tuhan selalu beserta. Akhiri hari ini dengan syukur kepada Tuhan, dan besok kita mulai dengan semangat yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, kekuatan, membaharui kami, untuk kami tidak menyerah dengan keadaan, tidak berdiam diri menunggu situasi, tapi berupaya dengan pimpinan dan hikmat Tuhan melakukan sesuatu, tidak berhenti berkarya, tapi selalu rajin dan giat dalam melakukan upaya. Tolong kami Tuhan, berkati setiap karya dan usaha kami, berkati pekerjaan kami, berikan kami semua hikmat yang daripada-Mu, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang terbaik yang harus kami lakukan dalam pekerjaan kami, dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna selalu Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk sepanjang hari ini kami boleh melewatinya dengan berkat pimpinan Tuhan. Besok kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan akan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang dari Tuhan, dan jalan keluar Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya ada kemenangan, ada mujizat Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib yang dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Berkat dan anugerah, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.